kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Ini sebenarnya bukan saya menggurui ya. Ini sebenarnya kita belajar bersama-sama ya. Kita berkolaborasi untuk kebaikan sekolah kita. Ya, ini bisa dibilang saya di sini hanya berbagi praktek baik. Apa yang sudah saya dapatkan yang baru sekitar 1,5 bulan nanti akan saya bagikan ke ibu semua. Jadi sebenarnya budaya positif ini bukan hal yang baru untuk kita. Cuman selama ini kita belum tahu bahwa ini toh yang dikatakan dengan budaya positif. Cuman dalam komunikasi keseharian kita sudah melakukannya. Yang pertama adalah latar belakang KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Keyakinan kelas dibangun bersama murid dan guru yang berpihak pada murid. Semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif sekolah. Mungkin di sini kalau untuk budaya positif, Bapak Ibu Saudara, mungkin di sini ada kata-kata segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ini dalam pikiran kita seperti itu ya. Segitiga restitusi itu proses kita membantu peserta didik itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, itu kita sebagai guru, sebagai orang tua, ya kalau di sekolah kan orang tua anak itu kita. Itu tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman atau menjudge, oh kamu salah seperti ini. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita hanya boleh anak itu merasa bersalah sendiri. Oh kalau saya melakukan seperti ini berarti saya itu salah. Saya melanggar keyakinan kelas. Makanya sebelum mulai pembelajaran di awal semester kita itu membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu siapa yang membuat? Kita semua, anak-anak dengan guru. Seperti itu. Misalnya yang dikatakan dengan kesepakatan kelas, misalnya contohnya tidak boleh datang terlambat, jangan datang terlambat, terus tidak boleh makan di kelas. Sebenarnya ini memang sudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah gitu ya. Terus kesepakatan kelas itu apakah sama dengan peraturan sekolah? Gimana Bapak Ibu? Kesepakatan kelas apakah sama dengan peraturan sekolah? Beda. Kesepakatan kelas beda dengan peraturan sekolah. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat itu bersama-sama guru dengan siswa. Kalau peraturan sekolah itu begitu siswa masuk itu sudah ada peraturan yang harus ya. Artinya peraturan itu dibuat hanya sepihak. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat di dalam kelas itu. Nah, nanti di dalam kesepakatan kelas itu ada aturannya, misalnya harus menggunakan kata-kata yang positif. Guru ini bukan dilarang ya, cuman dianjurkan tidak boleh menggunakan kata jangan. Ini yang kadang-kadang memang di dalam hati kita agak bertentangan. Tidak boleh menggunakan kata jangan, misalnya jangan datang terlambat. Kata-kata yang lebih positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Jangan ribut. Tidak boleh, jangan ribut. Belajar dengan tenang. Terus jangan makan di kelas kalau saat belajar. Jadi kasih waktu makan pada saat jam istirahat. Terus tujuan budaya positif ini meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada
murid menumbuhkan budi pekerti dan tanggung jawab, disiplin, komitmen, mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Jadi kalau anak ada masalah, kita panggil, misalnya anak tidak mengerjakan PR, itu tidak boleh langsung, kenapa? Kamu kok nggak mengerjakan PR? Itu langsung kita hukum, biasanya seperti itu. Dengan hukuman seperti itu tidak akan membuat anak itu jera sebenarnya. Tapi kita ini hanya memecahkan masalah, kenapa anak ini kok tidak mengerjakan PR, ini ada apa, kenapa, terus kita bisa cari tahu. Sebenarnya ditanya dulu, kenapa kok nggak mengerjakan PR, alasannya kenapa. Alasan anak macam-macam, Bu. Ada yang lupa, ada yang kalau sekarang terlalu sibuk dengan HP mungkin. Nah di situ nanti kita cari. Nah berarti kalau kamu lalai mengerjakan PR, misalnya dengan anak seperti itu, kamu melanggar keyakinan kelas yang kalian sudah buat, Bu? Tidak. Anak nanti berpikir, oh iya, keyakinan kelas saya sudah saya buat, mungkin melaksanakan tugas dengan baik. Berarti dia melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuatnya sendiri. Di situ nanti anak akan tumbuh rasa bersalahnya. Jadi bukan kita yang menyalahkan anak, tapi rasa bersalah itu tumbuh dengan sendirinya di diri anak itu. Ini budaya positif. Ya. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa mandiri pelajar Pancasila itu berketuhanan, ya, mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan pada diri anak. Misalnya memiliki pribadi yang kritis. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, kalau dikritis anak itu jangan merasa langsung marah gitu, bahwa enggak, yang namanya guru itu harus benar semua, enggak seperti itu. Kita juga perlu belajar dengan siswa juga. Banyak sekali yang guru ini juga harus belajar dengan siswa, yang harus mengerti dengan keadaan siswa juga. Gitu. Bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Implementasi budaya positif di sekolah. Disiplin positif menerapkan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan santun, dan salah satunya bersalaman dengan guru-guru pada kegiatan embun pagi, kegiatan duha bersama, senam bersama, literasi sekolah. Nah, bersalaman dengan guru-guru pada kegiatan embun pagi. Kegiatan embun pagi ini bisa bermacam-macam, Bu, ya. Bisa kalau sekolah itu sudah ada musolanya, bisa sholat duha bersama-sama, misalnya kalau sudah ada imamnya. Terus juga bisa membaca Asmaul Husna bersama-sama, bisa berzikir bersama, itu dilakukan setiap pagi. Itu untuk apa tujuannya? Untuk membangun anak, ya, supaya dia tahu bahwa bukan hanya yang wajib saja yang dikerjakan, tapi sunnah-sunnahnya juga harus tahu anak. Terus kalau bersalaman dengan temannya misalnya, atau bersalaman dengan bapak ibu gurunya, apakah itu termasuk budaya positif? Iya. Positif, iya, benar. Tapi sebaiknya kalau bapak ibu guru ini lebih memberi contoh dulu, ya. Jadi setiap datang sekolah, bapak ibu gurunya ini salaman dulu dengan temannya, walaupun tiap hari ketemu, itu tidak apa-apa dilakukan. Nah, dengan melihat contoh seperti itu, nanti anak-anak itu terbiasa. Ya, terbiasa. Dengan gurunya itu ketemu salaman, terbiasa seperti itu. Dengan temannya salaman, terbiasa seperti itu. Dan itu dilakukan boleh tiap hari, boleh. Ya. Terus misalnya setiap hari Senin kita upacara, ya. Setelah upacara kita salaman dengan seluruh siswa. Seperti itu bagus sih. Itu menunjukkan rasa percaya diri anak.
Implementasi budaya positif di sekolah ini tadi sudah ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih abstrak. Artinya kalau keyakinan kelas ini dibuat ini untuk seluruhnya. Kalau misalnya di kelas 4 membuat keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini untuk seluruh anak kelas 4, untuk peserta didik kelas 4. Mungkin yang keyakinan kelas yang lain beda lagi. Itu tidak sama. Keyakinan kelas berupa pertanyaan, pernyataan yang universal. Universal ini artinya umum ya, bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah saya ini dalam bentuk positif itu artinya kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas kalau saya di kelas 2 itu hanya 3 buat keyakinan kelas kalau saya. Itu yang pertama datang tepat waktu, yang kedua itu saling menghargai. Artinya saling menghargai, kalau ada temannya yang satu berbicara, yang lainnya mendengarkan, termasuk ibu gurunya berbicara, siswanya mendengarkan. Yang ketiga, kalau anak kelas rendah ya, jangan berantem. Gitu. Kalau anak nggak boleh berantem, iya, nggak boleh berantem. Cuman setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Ini yang saya contohkan ini karena saya di kelas 2 ya. Kalau kelas 5, kelas 6 mungkin sudah beda lagi. Nggak mungkin kalau kelas 5, kelas 6 berantem, itu kan nggak mungkin. Tapi kalau anak-anak itu masih sering berantem. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas diterapkan dalam lingkungan tersebut, kalau hanya 3 datang tepat waktu, itu kan tidak, rasanya anak itu tidak berat. Ya memang keseharian dia memang sudah seperti itu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, artinya setiap anak ditanya, kelas ini kalau pengen aman, kamu pengen apa? Keyakinan kelasmu apa? Coba kamu apa? Setiap anak ditanya seperti itu. Nah, nanti di situ kita yang menyimpulkan. Kalau anak kecil kan belum tahu ya. Jadi kita yang menyimpulkan. Bu, nggak boleh berantem, bu, nggak boleh ribut. Iya, kita simpulkan jadi satu. Nah, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan. Terus memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Ini hukuman atau penghargaan? Penghargaan. Ya apa kalau setiap anak kita itu kan anak itu punya cirinya masing-masing ya, punya sifat yang berbeda-beda. Ada anak itu yang senang dipuji, kita nggak apa-apa bu, melakukan pujian ke anak itu nggak apa-apa. Terus ada yang nggak mau bu, aku dipuji-puji, nggak mau aku, itu kan ada anak, aku malu bu kalau dipuji-puji, ya udah minta dengan cara dia seperti apa. Kadang-kadang orang tua aja kalau dipuji aja senang ya bu, apalagi anak. Terus motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Hukuman atau penghargaan? Hukuman. Nah, hukuman ini kalau dulu melanggar peraturan tata tertib sekolah, hukumannya lari lapangan. Jangan hormat bendera. Sekarang nggak boleh lari seperti itu. Itu tidak membuat anak cedera. Nah, tidak membuat anak cedera. Bagaimana caranya? Kita cari tahu dulu. Kenapa dia sampai melanggar peraturan? Ya. Jadi anak itu nanti dia merasa bersalah sendiri. Kalau anak sudah merasa bersalah, kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau hukuman-hukuman yang sifatnya hanya jerahnya sesaat, itu akan terulang lagi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kodrat yang kuat. Ini menurut
dosen dari depan. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini Bu, kita ini hanya menuntun anak, tidak boleh menuntut Bu ya, kita menuntun anak untuk menemukan jati dirinya. Ya, menuntun anak itu menemukan jati diri, bahwasanya anak itu dari sananya sudah ada garis samar-samarnya Bu sebenarnya. Kalau kita dulu bagaimana anak diciptakan itu tergantung dengan orang tuanya. Itu pemikiran yang salah sebenarnya. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Sebenarnya anak itu sudah punya garis samar-samar sendiri. Di situ tugas kita yang menebalkan garis itu. Anak ini maunya gimana? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Membuat disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Makanya kalau sekarang itu kan ada pelajaran P5 ya. Nah, P5 itu juga bisa untuk membangun disiplin murid. Karena di dalam P5 itu bukan hanya proyek saja yang dihasilkan oleh anak. Ya, itu bisa misalnya kita bisa melatih public speaking-nya anak atau keberanian anak untuk berbicara di depan orang banyak. Kadang-kadang bukan hanya anak orang tua saja, kadang-kadang kalau belum terbiasa berbicara di depan orang banyak itu masih agak minder ya. Saya pun seperti itu. Ya, bukan cuma si anak. Nah, di dalam kelima itu kita dianjurkan untuk melatih anak bukan hanya menghasilkan proyek. Ya, untuk kemandirian, terus keberanian anak di depan umum itu juga di situ ada. Lima posisi kontrol. Ada hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti ada di posisi kontrolnya, ada di segitiga restitusi. Posisi kontrol hukuman ini contoh-contoh ya, contoh-contoh kata-kata yang menghukum anak, patuhi aturan saya atau awas, kan nggak boleh seperti itu. Terus kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu, dan terakhir selalu. Nah, guru yang seperti ini dia akan berhasil kalau dia ngajar itu dengan caranya sendiri. Jadi anak-anak di sini bukan dia simpati dengan gurunya, tapi dia malah takut dengan gurunya. Ya, saya harus berhasil dengan ibu itu atau bapak itu karena saya takut. Nah, ini membuat anak itu tertekan. Ya, ada beberapa anak yang berhasil dengan ketakutan, bahkan tidak sedikit juga anak yang merasa minder dengan ketakutan. Aku kalau nggak bisa mengerjakan PR dengan ibu itu nanti dihukum. Ya, seperti itu. Ini dengan caranya sendiri. Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ini pertanyaan yang membuat anak itu nanti akan timbul rasa bersalahnya.
Terus di posisi ini kita akan memiliki kembali lagi. Kalau kembali lagi itu harus pakai nomor berapa tadi? Ini ya? Atasnya. Nah, ini. Bukan ini? Bukan. Nah. Ini teman. Ya, ini. Ini tadi ya? Iya, ini. Misalkan lagi. Sambil disampaikan. Ya. Ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri Cara pakai dulu. penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Nah, itu untuk membuat rasa bersalah pada siswa. Ya, contoh-contohnya kata-katanya seperti itu. Ini nanti akan timbul sendiri. Kalau saya seperti ini, ya pasti orang tua saya kecewa. Kalau sudah timbul rasa bersalah, nanti tidak akan terulang lagi. Posisi kontrol teman. Jadi kita sebagai guru itu, ya apa Bu? Kita siswa itu kita posisikan sebagai teman kita, nggak apa-apa. Coba tolong bantu saya. Misalnya, tolong bantu saya nanti kalau kamu seperti ini, nanti saya ditegur kepala sekolah, nanti ditegur kepala sekolah. Itu kan memposisikan mereka sebagai teman kita. Biasanya bilang, ayolah bantu aku, ayolah bantu ibu, itu kan kalau teman-teman ayolah bantu aku gitu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Guru-guru yang menerapkan posisi pemantau dan berkata, ini ditanya peraturan apa, misalnya anak melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita tanya peraturan apa yang kamu langgar tadi, terus apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensi. Nah, jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu kita juga menyampaikan konsekuensinya. Konsekuensi kalau kita melanggar apa yang sudah kita sepakati, konsekuensinya apa? Nah, apakah dia harus membuat tulisan dengan di depan teman-temannya, saya tidak akan mengulangi lagi, seperti itu tidak apa-apa sebenarnya. Lanjut. Posisi kontrol manajer. Guru-guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata ini, apa yang kita yakini. Jadi kita mengulang lagi, mengingatkan kembali ke anak bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat apa, nanti anak akan ingat itu. Lanjut. Ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini nggak tahu ya, maksudnya manusia itu butuh yang dikatakan dengan pokok, kebutuhan pokok. Terus kebutuhan kasih sayang, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dan ini yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita tidak apa-apa memuji anak, itu tidak apa-apa Bu. Kadang-kadang anak juga butuh pengakuan dari kita, dari gurunya. Oh, kamu hebat, kamu pintar, itu nggak apa-apa. Segitiga restitusi, ini yang saya katakan tadi, bahwa segitiga restitusi itu ada 3, ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, ini
Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati waktu itu. Nanti anak akan ingat. Terus ingin menjadi apa nanti kamu setelah besar, apa itu. Terus menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak apa-apa nak, ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu buat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, misalnya. Teman-teman juga ada. Seperti itu, ini yang posisi yang sebagai manajer sebenarnya yang menstabilkan identitas itu. Mungkin dari saya cukup sampai ini dulu. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, ada yang belum dimengerti oleh Bapak Ibu dulu. Silakan nanti ditanyakan langsung, nggak apa-apa. Kebetulan beliau juga fasil, jadi bisa kalau ada yang kurang tepat di saya nanti bisa ditanyakan ke beliau. Sampai di sini dulu Bu, semoga berbagi praktik baik ini menambah sedikit ilmu kita, ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Siap. Lagi masih ada yang belum kelas 6. Siap. Oke. Ya. Yes. Masih semangat? Masih. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Ya, ini tahun pelajaran baru, pembelajaran baru, kelas baru bagi kalian yang tadinya di kelas 5, sekarang sudah kelas 6. Tingkah laku yang sudah di kelas 5 kemarin sekiranya tidak baik, di kelas 6 diperbaiki. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, ya sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita nanti akan buat kesepakatan kelas yang pertama. Membuat kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelasnya adalah perjanjian antara guru dan siswa yang menunjang untuk pembelajaran supaya tertib dan aman. Ya, di situ ada kesepakatan kelas nanti kita buat sama-sama kesepakatan kelas. Ya, oke. Terus nanti juga ada keyakinan kelas. Selain kesepakatan kelas, nanti kita buat sama-sama juga membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan itu? Keyakinan itu Apa? Percaya. Ya kan? Keyakinan adalah percaya. Jadi kita itu percaya bahwa dengan kita tertib, dengan kita disiplin, masa depan kita akan tercapai. Tapi sebelum kita masuk ke membuat kesepakatan kelas, di sini Ibu ada permainan. Apa tuh? Permainan apa tuh? Ada yang nggak masuk? Ada. Dua orang. Apa tuh? Iya. Ini nanti dibagi, silakan kalian menyusun strategi. Tiga orang yang menyusun strategi siapa yang bisa saya kalahkan dalam tiga ini. Ini kita cara bermainnya, lihat, pegang, ambil. Jadi nanti siapa yang ambil duluan, dia yang mendapatkan pena. Yang ambil duluan itulah pemenangnya, dia yang akan mendapatkan pena. Jadi
Sekarang tugas kalian menyusun strategi, silakan cari kelompok 3. Ayo. Bu, setengah ambil dua, Bu. Gak apa-apa, perempuan di dalam gak apa-apa. Ayo. Strategi yang ayo. Kalau strategi yang bagaimana? Strategi itu yang bisa kita lakukan. Misalnya, ini karena apa? Keren gitu. Oh, menang aku. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. 3. Berarti 8 kelompok ya, dan 24 kan? Ya, Bu. 24 Gak masuk 2. Oke. Ada yang 2. Berarti ada yang 2. Ya, silakan buat 8 kelompok atau 7 kelompok, 3-3. Ayo. Sini bertiga. Berdiri di sini, sini. Atau sini. Silakan. Ayo, kelompok aku maju. Ayo. Sini. Nah, sini. Ayo lagi, mana lagi? Ini satu lagi, mana? Kami ini, Bu. Lagi. Ini. Mana lagi? Semuanya pegang. Kalau ibu bilang lihat, lihat aja. Jadi konsentrasi. Dengarkan perintah. Nanti kalau ibu bilang ambil, satu itulah yang aman, yang ambil. Ya. Yang duluan ngambil itulah yang menang. Oke? Siap? Siap.
Guru. Untuk membuat peraturan yang membantu proses pembelajaran. Ayo, kesepakatan kelas. Bisa, misalnya tentang kehadiran dan ketertiban. Bisa. Terus bisa juga tentang kerjasama atau kolaborasi. Kerjasama dalam apa? Misalnya menjaga lingkungan kelas, menjaga lingkungan sekolah. Boleh. Nah, terus apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab seorang pelajar itu apa? Belajar. Mengerjakan PR. Piket. Menghargai guru. Ya. Tidak membeda-bedakan, boleh. Nanti Ibu minta kalian pengennya kelas ini seperti apa? Coba tuliskan dari Lulu. Lulu pengen kelas kita ini seperti apa? Silakan. Ini kamar dulu. Ayo. Satu. Seperti apa? Satu. Membuat kesepakatan kelas ya. Disiplin. Berani dan seterusnya. Nah, disiplin. Yang kedua. Ayo. Boleh? Kira. Apa? Tidak berisik. Nah, ini dia. Ayo. Siapa lagi? Siapa lagi yang berani? Ayo, Aini. Tidak berisik. Bersih. Ayo, siapa lagi? Boleh kesepakatan kelas, yang namanya kesepakatan kelas itu semakin banyak, semakin bagus. Yuk. Sudah ada tiga kesepakatan kelas. Ada yang mau nambah tidak? Ayo, silakan. Sita, boleh. Boleh. Empat. Waktu. Yuk, ada lagi yang mau nambah, silakan. Ayo, yang laki-lakinya mana? Laki-lakinya mana? Ayo Anwar. Ayo. Anwar itu pengen kelas ini seperti apa? Alvin, silakan. Apa nanya itu mikir ya? Mengerjakan tugas. Boleh. Ada yang mau nambah lagi nggak? Boleh Berlin. Boleh nanti.
tidak makan saat jam pelajaran. Ayo Doni, belakang Doni. Masih ada yang suka makan di kelas ya? Hah? Ya. Makan nanti saat jam istirahat, bukan di kelas. Oke, masih ada? Cukup? Cukup. Kalau cukup, coba Ibu bacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah disiplin. Kedua, tidak berisik. 3, bersih. 4, masuk kelas tepat waktu. 5, mengerjakan tugas. 6, tidak makan di kelas. 7, melaksanakan atau mengerjakan tugas PR. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi seandainya kesepakatan kelas ini dilanggar, ada konsekuensinya atau sanksinya. Kesepakatan kelas ini kan dibuat oleh kita semua bareng-bareng. Jadi sifat dari kesepakatan kelas ini untuk semuanya, semua siswa kelas 6 dan gurunya. Bu, boleh ngeritik Bu? Boleh. Ibu, aku pengen ibu ini ngajarnya dengan begini boleh. Ya. Jadi ini kesepakatan kelas kita. Ada 7 kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini apa? Mentaati peraturan yang sudah ada di sekolah. Memakai seragam pada hari Senin, Selasa, merah putih. Mengikuti upacara. Terus tidak berisik di dalam kelas. Tidak berisik artinya gimana? Kalau bu guru menjelaskan, kalian mendengar. Kalau kurang jelas silakan bertanya satu-satu. Ya, yang satu bertanya, yang lain mendengar. Nah, jadi tidak rebutan, tidak berisik. Bersih. Nah, ini tanggung jawab semua, bersih. Kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, ini tanggung jawab bersama. Masuk kelas tepat waktu. Kesepakatan yang nomor 4, masuk kelas tepat waktu. Jadi kalau kita masuk itu jam 7.30, jam 7.15 sudah ada di sekolah. Pada saat upacara kita jam berapa? Jam 7. Jam 7 kurang 15 sudah ada di sekolah biar tidak telat upacaranya. Itu namanya masuk kelas tepat waktu. Yang 5, mengerjakan tugas. Tugas dari Bapak Ibu guru itu tanggung jawab siapa? Ibu. Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kalian sebagai siswa. Tidak makan saat jam pelajaran. Tidak makan saat jam pelajaran. Ada nanti pada saat istirahat boleh. Saat istirahat kalian boleh makan, boleh bermain, boleh makan sepuasnya kalau waktunya cukup. Ya, di dalam kelas sudah kenyang, jadi tidak ada pikiran lagi untuk jajan. Yang 7, melaksanakan tugas PR sama dengan ya mengerjakan tugas tadi. Tanggung jawab seorang siswa. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita. Nah, kalau tidak mengerjakan, kalau melanggar kesepakatan kelas, ada sanksinya. Misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak melaksanakan piket. Iya kan? Ada sanksinya, misalnya kena denda 2.000 untuk isi kas kita karena kelas kita disediakan air minum.
Ya kan, nanti untuk diri minum sama-sama. Boleh seperti itu. Terus boleh juga misalnya tidak melaksanakan piket, diganti piket hari lain. Misalnya pagi tidak melaksanakan piket, siangnya boleh piket, ambil sampah di depan satu kelasnya. Ya itu sanksinya. Terus kalau kita buat kesepakatan kelas, sudah kita buat keyakinan kelas. Sudah dikatakan tadi, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan itu apa? Percaya. Ya, percaya. Keyakinan kelas itu percaya. Nah, ya, bahwa sesuatu yang sifatnya disiplin positif, ya, itu nanti akan membawa dampak baik. Ya, dampak baik bagi kalian, bagi semuanya. Ibu berharap kalian nanti setelah lulus dari sekolah sini itu kalian nanti, ibu pinginnya itu kalian menjadi anak yang berguna bagi masyarakat. Jadi memiliki akhlak yang baik bukan hanya di sekolah saja, tetapi di luar sana juga kalian masih memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi itu lulusan anak SD Negeri 16 Kikim Timur. Baik sekali anaknya, akhlaknya mulia, itu yang ibu inginkan. Ya. Jadi ibu tidak mau dengar lagi bahwa nanti lulusan SD Negeri 16 Kikim Timur itu melakukan hal-hal yang negatif. Oke? Oke, kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini contohnya menghormati orang tua, menghormati guru. Kalau di sekolah, orang tua kalian siapa? Bapak, ibu, guru semua. Jadi kalau ada masalah di sekolah, tanyakan ke bapak ibu guru. Ya, selesaikan dengan bapak ibu guru. Jangan berantem dengan temannya. Ya. Tuh. Terus apa lagi? Jujur dan bertanggung jawab. Modal utama nak jujur. Ya, jujur itu modal utama. Jujur, berakhlak baik itu modal utama. Ya, nanti kalau ilmu itu bisa mengikuti. Yang penting dalam diri kita ini tanamkan jujur dulu, jujur, berakhlak baik, nanti ilmu mengikuti. Ya, ilmu mengikuti, jujur dulu, akhlaknya baik dulu. Ya. Orang berilmu tinggi belum tentu akhlaknya baik. Tapi kalau orang yang memiliki akhlak baik, dia sudah pasti berilmu. Makanya akhlak di sini lebih tinggi daripada ilmu. Terus kerjasama. Ibu contohkan kerjasama. Kerjasama yang bagaimana? Misalnya dalam satu kelompok itu saling kerjasama. Jadi kalau membuat kelompok jangan yang pinter-pinter semua, ya, yang paham-paham semua. Bisa saja salah satu dari kalian bisa nomor 1, kurang bisa nomor 2 atau sebaliknya. Jadi kalau dalam satu kelompok itu semuanya ada di sini. Yang pinter banget ada, yang sedang ada, yang belum paham juga ada. Biar nanti yang sudah paham dia memberitahu yang belum paham. Ya, jadi kita buat. Kalau ini tadi kita sudah tahu ya, kesepakatan kelas kita ada berapa? Ada 7. Nah, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita menggunakan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang positif. Kalau di sini tadi tidak makan saat jam pelajaran, boleh kita ganti makan di saat jam istirahat. Iya, coba. Kita ganti ini dengan keyakinan kelas. Oke.
Serada. Cukup. Silakan lanjutkan yang kedua. Apa? Jujur dan tanggung jawab boleh. Silakan tulis. Ayo siapa yang belum? Anwar. Ayo. Boleh mau ditulis jujur dan tanggung jawab boleh. Ayo jujur dan bertanggung jawab boleh. Terus apa lagi? Ayo. Enggak. Sini. Nah. Jujur. Apa? Dan jujur dan bertanggung jawab. Ayo siapa lagi yang mau menambahkan? Kita keyakinan kelas tidak perlu banyak ya, tetapi memang benar-benar harus dilaksanakan. Yo, siapa lagi? Ayo, berani mana? Yo, ayo Pel. Nopal. Berani. Artinya berani apa? Berani mengungkapkan pendapat ya. Jangan berani itu dikategorikan berani itu untuk berantem. Berani mengungkapkan pendapat. Nah, berani tambahi mengungkapkan pendapat. Terus 4. Ayo apa lagi? Boleh. Yang tidak menjalankan tiket kelas dan denda. Boleh. Denda berapa? 2.000. Boleh. Nah, 2 juta ya. 2 juta. Boleh ya. Kalau kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas, kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Ya, di sini ada hormat kepada orang tua. Terus jujur dan bertanggung jawab, berani mengungkapkan pendapat. Yang terakhir, keyakinan yang terakhir, yang tidak menjalankan tiket kena denda 2.000. Keyakinan kelas kita. Tadi kesepakatan kelas kita sudah, keyakinan kelas kita sudah. Nah, ini yang dijalankan di kelas kita. Jadi nanti kalau yang tidak melaksanakan atau yang melanggar ini tadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, nanti kita sanksinya kita putuskan bersama-sama. Ya. Artinya ada sanksinya. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana perasaan sekolah hari ini dulu? Senang, alhamdulillah. Ibu baik di rumah?
baik Mas ya? Alhamdulillah. Dulu tahu kenapa Ibu panggil? Oke. Dulu tadi tidak mengerjakan PR ya? Tidak apa-apa karena bukan hanya Lulu saja yang tidak mengerjakan PR, banyak teman-temannya yang tidak mengerjakan PR. Jadi Lulu bukan sendiri di sini ya. Tapi Ibu boleh tahu kenapa Lulu tidak mengerjakan PR? Ya Bu, kemarin setelah pulang sekolah saya pengen sebentar sore. Malamnya saya kelelahan karena tidur dan saya lupa kalau hari ini hari PR. Oh begitu. Jadi Lulu kelelahan, terus tidur, lupa kalau hari ini ada PR, ya. Tapi Lulu tidak terlambat masuk sekolah. Iya, artinya Lulu juga sudah melakukan hal yang baik hari ini. Tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi dengan tidak mengerjakan PR, apakah Lulu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Iya, kira-kira keyakinan kelas apa yang Lulu langgar? Sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Kalau begitu, menurut Lulu, kira-kira, oke. Kalau begitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu penting atau tidak buat Lulu? Penting Bu. Ya, kalau menurut Lulu itu penting, kira-kira apa yang akan Lulu lakukan untuk memperbaiki diri? Saya akan berganti PR sebelum sore dan saya akan mengerjakan PR sebelum tidur. Oke, setuju. Ya, Ibu setuju dengan cara Lulu untuk memperbaikinya. Kira-kira kamu akan jadi orang seperti apa nanti ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Oke, bagus. Kalau kamu sudah tahu apa yang harus Lulu lakukan, ya sekarang Lulu boleh istirahat. Tolong panggilkan temannya ya, Aini. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Halo Aini, apa kabar? Gimana perasaan hari ini? Senang, alhamdulillah. Gak ada masalah dari rumah? Tidak. Sekarang Aini tahu kenapa Ibu panggil? Tidak, iya. Tadi Ibu dapat laporan dari guru PAI. Katanya kalau Aini datang terlambat ya ke sekolah. Ya Bu, tadi saya datang terlambat. Iya, tadi kami datang terlambat ke sekolah coba. Jam 7.30. Oh iya. Lalu apa yang Aini tahu setelah kita masuk coba? Jam 7.30. Nah, kira-kira kalau berangkat sekolah jam 7.30 dan masuk jam 7.30, apakah Aini sudah datang ke sekolah tepat waktu? Enggak Pak, tidak Bu, saya terlambat. 3. Oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan itu sangat manusiawi sekali. Dapat juga melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat, dan terlambat itu juga masuk sekolah. Oke, di sini Ibu bermaksud untuk mencari kesalahan, tapi Ibu mau kita sama-sama mencari solusi supaya Aini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya. Tapi Aini punya alasan kenapa datang sekolahnya terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Mengapa kok bangun kesiangan? Saya tidur sudah larut malam Bu. Saya main game sampai lupa waktu. Jadi saya bangun kesiangan dulu. Oke, jadi Aini datang terlambat ke sekolah karena tadinya kesiangan ya, yang disebabkan oleh main game sampai lupa waktu dan tidurnya sudah larut malam. Nah, kira-kira apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, apa Aini masih ingat keyakinan kelas kita yang seperti apa? Masih Bu, datang ke sekolah tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas dan tidak boleh membeli makanan. Oke, baik
lagi ya. Jadi Aini masih ingat dengan keyakinan kelas kita, maka langkah apa yang akan Aini lakukan agar tidak terlambat datang sekolah lagi? Saya akan mengurangi waktu main HP, tidur lebih awal, menyalakan alarm agar bangun lebih pagi, dan meminta ibu untuk membangunkan lebih pagi. Nah, kapan itu akan dimulai? Mulai lagi. Oke, bagus. Kamu sudah melakukan untuk menjadi lebih baik, ya. Semoga Aini dapat menjadi anak yang lebih disiplin dan mentaati peraturan sekolah ya. Oke, terima kasih. Sekarang Aini boleh kembali istirahat. Sama-sama.